Bu, kami dari mahasiswa akuntansi semester 5. Jadi kami itu ada tugas untuk proyek akhir semester. Nah, itu tuh kita mengaplikasikan ada aplikasi pencatatan keuangan akuntansi gitu secara online. Nah, itu diterapkan di UMKM. Nah, kami izin mengambil untuk usahanya Ibu untuk dipraktekkan. Sebelum itu kami mau tanya-tanya dulu terkait dengan yang bersangkutan. Untuk proses produksi di sini perlu pemasok atau tidak ya? Pemasok contohnya kayak pemasok bahan-bahan supplier. Ya. Kalau supplier saya memang dari dulu sudah ada satu toko yang harganya ya menurut saya agak miring dari yang lain-lain. Berarti patokannya dari satu pemasok saja? Ada dua. Oh, dua. Ya, kalau yang satunya bukannya sampai malam, yang satunya cuma sampai jam 4. Ya, kalau saya nutut ya yang jam 4 itu, kalau nggak nutut ya yang malam. Jadi ada dua terus. Untuk ini Bu, ruko di sini itu sewa atau gimana? Sewa Kak. Berapa Sewanya sewa? satu bulannya 700 kalau di sini. Kalau kira-kira untuk bahan buat molen mininya itu apa aja? Ada tepung terigu, mentega, gula, garam sedikit, sama vanili, sama sudah itu aja. Pewarna makanan Kak. Tapi 1 kilonya itu cuman 2 tetes aja pewarna makanan warna kuning telur. Untuk variannya di sini itu apa aja? Ada rasa pisang sama coklat aja kalau untuk molennya. Selain molen ada jualan? Ada onde-onde sama pisang coklat. Mini juga. Oke. Untuk pencatatan keuangannya itu di sini menggunakan manual atau gimana? Atau Saya pakai manual Kak. Masih dicatat ke buku. Kadang ya dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Aisyah dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses alur flowchart dari proses produksi pada UMKM ini. Di mana tahap pertama yakni kita melakukan mulai proses produksi dengan melakukan pembuatan standar biaya seperti menentukan formula produksi. Dari ketiga formula ini ditentukan dari produk yang akan diproduksi seperti formula molen mini kacang hijau, kemudian formula molen mini coklat, dan selanjutnya adalah formula molen mini pisang. Kemudian maka dibentuknya proses produksi. Dari maksud saya rencana produksi. Dari rencana produksi ini akan menghasilkan atau ditentukan dari jumlah produksi per varian. Selanjutnya, apabila telah ditentukannya jumlah produksi per varian, maka dia akan dibuatkannya perintah kerja, di mana dari proses perintah kerja ini akan dilakukan pengambilan bahan baku dari gudang. Ini bahan bakunya bisa berupa tepung terigu, margarin, telur ayam, gula, garam, dan tidak hanya itu, juga diambilnya bahan pengisian atau bahan isian dari ketiga varian molen ini, baik itu dari kacang hijau, coklat, dan pisang. Selanjutnya, dari proses pengambilan bahan isian tadi, kita melakukan proses persiapan bahan baku dan melakukannya dengan timbangan bahan sesuai formula. Selanjutnya, untuk itu dilakukannya persiapan isian kacang hijau, dan kita harus mengukusnya dan menghaluskan terlebih dahulu. Kemudian apabila melakukan persiapan isian coklat, kita harus melakukan melelehkan atau memotongkan coklat terlebih dahulu. Selanjutnya, persiapan isian pisang hijau. Kita harus melakukan potongan sesuai ukuran yang telah ditentukan, yakni harus ukurannya mini. Selanjutnya, dari proses timbangan bahan sesuai formula, kita melakukan proses pembuatan adonan kulit, di mana kita melakukan kegiatan campur tepung, mentega, telur, ayam, garam, dan gula. Kemudian apabila sudah dilakukan, kita melakukan proses pengulenan hingga kalis, kemudian mengistirahatkan adonan 15-30 menit. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembentukan adonan, di mana kita melakukan penggilingan adonan secara tipis atau sesuai selera, kemudian melakukan potongan sesuai ukuran. Lalu setelah melakukan potongan sesuai ukuran, kita melakukan pilihan variasi isian, di mana apabila kita memilih formula kacang hijau atau isian kacang hijau, maka isi dengan kacang hijau. Begitu juga dengan coklat, isi dengan coklat, ataupun dengan pisang, isi dengan pisang. Ini yang sudah ditimbang terlebih dahulu untuk varian isinya. Selanjutnya, apabila sudah diisi, kita melakukan gulung dan bentuk molen. Habis itu, kita juga melakukan proses penggorengan. Pada proses penggorengan, kita perlu melakukan pemanasan minyak terlebih dahulu, kemudian
adonannya kita atau molen pisang yang sudah kita gulung atau sudah kita bentuk, goreng hingga kuning, kemasan, kemudian kita tiriskan minyaknya. Selanjutnya pada quality control kita di sini melakukan proses pengecekan dari warna, kemudian tekstur, dan bisa disarankan juga dengan rasanya juga kita bisa cek atau apabila sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya apabila sudah melakukan pengecekan kualitas, kita akan diarahkan pada dua opsi. Yang pertama, apabila tidak lolos, maka dia akan dipisahkan dari produk atau dipindahkan, kemudian akan dievaluasi dan diperbaiki, atau produknya akan di produk reject atau dibuang begitu. Kemudian atau kita lolos, bila produknya dia lolos cek kualitas tersebut, maka dia akan dilakukan proses pendinginan produk, kemudian pengemasan, dan kemasannya akan dikemas secara bervarian. Dan selanjutnya dia akan masuk ke dalam bagian barang jadi. Yang pertama ada molen mini kacang hijau, molen mini coklat, dan molen mini pisang. Dan selanjutnya apabila dia sudah masuk ke bagian barang jadi tersebut, dia akan dilakukannya proses penyimpanan distribusi atau pembelian yang dilakukan oleh para pelanggan. Kemudian prosesnya akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfianto dari kelas 3C AKM dengan nomor NIM 2342520184, di mana saya akan menjelaskan untuk flowchart, alur proses flowchart untuk bahan baku, di mana flowchart tersebut menjelaskan alur proses pembelian bahan baku di perusahaan. Lalu yang selanjutnya proses dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk operasional. Lalu setelah itu kebutuhan ditentukan. Perusahaan menghubungi supplier dan memenuhi kriteria harga dan kualitas. Lalu yang selanjutnya dibuat pesanan sesuai kebutuhan. Lalu ketika barang sudah datang, dilakukan pemeriksaan apakah barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta atau tidak. Dan jika barang sesuai dan tersedia, proses pembelian dianggap selesai. Dan namun apabila ketika barang tidak sesuai, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan pembayaran atau penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anissa Sofia dari kelas 3C AKM nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pembelian bahan baku, di mana di sini itu dimulai ketika pembeli datang ke toko dengan tujuan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Setelah itu, ketika pembeli itu sudah tiba di toko, pembeli akan memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu barang yang sudah dibeli itu akan dilakukan pembayarannya ke kasir. Setelah itu transaksi akan dicatat oleh pihak perusahaan. Kemudian setelah dicatat oleh toko, itu pihak toko akan memberikan nota pembelian kepada pelanggan beserta menyerahkan barangnya. Setelah barangnya diterima, itu kita akan mengecek barang yang kita beli itu apakah sudah sesuai dengan yang kita beli tadi. Ketika pesanan kita sudah selesai atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka proses pembelian itu selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana untuk ini kompak kita bisa tak screen ini. Ini wis muncul apa belum? Belum. Udah. Nah ini yang pertama kan ini tugasnya adalah untuk menentukan jenis usaha manufakturnya. Kan harus usaha manufaktur dan terbilangnya kata kemarin kan UMKM. Gimana kalau kita nanti ngambil UMKM yang molen itu yang depannya pondok di belakang? Ya, gak apa-apa wis. Boleh? Enak juga, deket kok. Ini tanggal berapa ya? Di taman ada ibunya itu. Ya, punya enak ya? Iya. Ini ditulis di mana ya hasil kegiatan ini? Ditulis videonya apa perusahaannya apa apanya? Loh, enggak, itu apanya?
hasil kegiatannya tuh kayak gitu apa dari yang videonya itu kan? Oh, yang ini. Iya, kayak kita. Iya sih. Oh, ini yang menyusun coa siapa? Aku yang menyusun daftar persediaan dah. Persediaan Esa. Aku pelanggan. Bentar. Atau enggak supplier enggak apa. Pelanggan ah. Supplier. Ya, Kamu apa tim? Supplier. Lah supplier. Kamu coa siapa namanya? kita coba. Iya iya, coba nggak apa-apa. Sama project juga nggak apa-apa. Bentar. Flowchart. Aset tetap aku udah. Tuh, aku apa? Minggu pertama itu apa aja sih? Siapa yang tak seperti menyusun alat pembelian bahan baku, proses produksi, penjualan, ini flowchart kan. Flowchartnya ada 3, terus menyusun simulasi perhitungan HPP, menyusun SOP transaksi. Ini kayaknya satu orang nggak bisa deh, mending 2 orang gitu nggak sih? Nanti bikin Iya, benar. atau Excel gitu. SOP transaksi ini apa ya? Standar. Anu kayaknya standar operasional perusahaan kan? Harusnya ya SOP transaksi. Mungkin SOP-nya dari si Ibu Molan kan nggak ada, mungkin nggak usah nggak sih? Apa tetap kita yang buat pura-pura gitu ya? Oh, nggak apa-apa wis kalau emang nggak ada ya kita mengarang bebas. Diskusi internal, komunikasi ini, konsultasi nanti dengan Bu siapa, Bu Ibu Vanessa, diskusi internal sama ibunya itu ya, komunikasi pertama dengan perusahaan. Bedanya diskusi internal dengan komunikasi pertama apa ya? Oh, menyusun daftar transaksi. Ini semuanya nggak sih? Mm-mm. Ini apa ya? Ini siapa HPP? Ini siapa ya? Flowchart satu-satu gitu tak? Terus yang Ya. ini 2 orang. Jadinya kan 5. Nah, yang ini bisa semuanya ikut bantu gitu ya. Yang SOP. Iya. Nah, ini ada flowchart 3, menyusun alur pembelian bahan baku, proses produksi, penjualan. Siapa? Aku pembelian bahan baku. Lu kamu apa, Wit? Ini tadi aset tetap aku. Sama nanti, siapa mau HPP? Yuk, sama aku yuk. Dimas dikasih flowchart aja. Aku udah, Wit, HPP, Wit. Oke. Yuk, ini kamu Nov, yang alur pembelian bahan baku. Ya. Proses produksi, Supply. di kita aja. Jualan tim, enak tim. Yuk. Ya semua ya berarti. Semua. Ini udah, ini tinggalan. Ini semuanya ya berarti, seluruh anggota ya. Iya, iya, babe. Atau kalau nggak gitu, bisa kan lewat chat WhatsApp. Tapi nggak punya kita ya. Tapi kita udah tanyakan kemarin, Ibu juga bisa. Oh iya, kemarin itu ya. Iya. Kita ya berarti. Nah, terus yang di bagian hasil kegiatan ini maksudnya kayak link gitu ta? Iya, kayak kita ini dah. Nanti kita ditaruh di. Jadi nanti ini hasilnya kita rapat ini nanti di rekamannya ditaruh di drive terus linknya dimasukin sini gitu. Iya. Membuat perintah kerja. Membuat perintah kerjanya bukannya seharusnya kalau bikin perintah kerja itu nanti tahu ininya apa namanya tanggal berapa selesai, tanggal berapa mulai gitu ya. Tapi kayaknya karena ada. Aku nggak selesai. Ini kan proses produksi telah berlangsung dan sudah selesai. Terus perusahaan merencanakan produksi lagi ya. Tapi kan nggak tahu ini berapa harinya. Nah ini nanti harus dikasih info berapa hari. Terus kalau nggak salah itu ada nomornya. Pakai aja nomor yang sudah ada di security itu, kan sudah ada tuh nomornya. Jadi kayak gini ini memang perlu di apa ya, supaya kelihatan transaksinya lengkap. Misalnya perusahaan merencanakan produksi dengan kuantitas bla 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 dan misalnya diberi nomor berapa itu kan ada tuh di accurate-nya. Kalian tinggal copy aja dari nomornya coba accurate kalau misalnya copy-nya tahu. Biar apa ya? Biar bikin kalimatnya nggak terlalu. Ini sudah bikin input atau belum? Sudah kan? Coba di list yang di bagian list produksi lah misalnya perintah kerja
bukaan saja biasanya. Iya, itu kan bukan buka. Itu kan bisa dikopi langsung. Kalau ini kayak nggak bisa dikopi langsung. Ini kan ada nih. Nah itu loh, itu aja dipakai dengan nomor perintah berapa. Terus ya biasanya sih kalau ini kan beda kalau dari punya Ibu Ayu ya. Kalau punya Ibu Ayu kan dia cuma bikin kayak soal gitu kan. Kalau ini kan kalian menceritakan ada transaksi yang seperti ini dengan nomor apa. Jadi sistem informasi akuntansi itu jalan. Untuk yang di transaksi pembelian apakah juga kayak gini juga dikasih? Soalnya Boleh, kalau mau dikasih itu kan malah lebih bagus loh Mbak. Cuma apa angkanya sudah ngambil aja kan, tinggal ngambil aja. Sama anak tanggal ini Mbak. Kita sudah pernah mengikut untuk pembelian dan penjualan, nanti untuk di transaksi yang disempurnakan itu bisa mengambil dari nomor yang diaktifkan. Ngambilnya dari sini memang. Nggak apa-apa, kan tinggal disuntik ke beberapa kalimat tuh. Bukan nggak Bu? sudah buat transaksi apakah ini dijadikan satu folder atau sendiri-sendiri? Saya menentukan diri saya sendiri atau yang Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan intinya saya cuma butuh bukti kerjaan. Mau kalian jadiin satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citi Kalisa Ridwal dengan nomor absen 5 dan kali ini saya akan melakukan proses penginputan setting awal perusahaan yang telah kelompok kami lakukan. Di mana berikut adalah informasi terkait perusahaan yang sudah kami lakukan wawancara. Nama perusahaan di sini adalah Molan Mini, kemudian level distribusinya produsen karena dia merupakan manufaktur dan bidang usahanya adalah others atau lainnya, dan kemudian untuk metode persediaannya perusahaan ini menggunakan Vivo. Kemudian dari sini kita bisa langsung saja untuk pergi ke website Accurate. Nah, di website Accurate, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah kita buat, di mana email yang kami buat adalah menggunakan email kelompok dan sudah menggunakan password yang sudah kami buat. Dari sini kita bisa langsung saja untuk klik masuk. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena kita belum membuat database perusahaan sama sekali dan kita pertama kali membuatnya, maka dari sini kita bisa langsung saja untuk klik buat data usaha. Selanjutnya untuk nama usahanya kita sesuaikan dengan ada yang di laporan, yakni Molan Mini. Kemudian bidang usahanya kita pilih others atau lainnya. Kita import Molan Mini. Bidang usaha kita pastikan others atau lainnya. Selanjutnya, apabila ada logo, kita langsung saja untuk klik upload. Selanjutnya, pilih logo usaha yang sudah disediakan atau yang sudah diperoleh. Kemudian kita klik open. Kita perlu diperhatikan untuk ukuran logo di sini maksimal filenya 512 KB dan tipe filenya adalah PNG atau JPG dan JPEG. Kemudian dari sini, apabila sudah sesuai, kita bisa langsung saja untuk klik buat database usaha. Apabila tampilan seperti ini, maka data usaha Molan Mini berhasil dibuat dan dari sini kita bisa langsung saja untuk klik lanjutkan. Selanjutnya, setelah kita klik lanjutkan, maka tampilannya seperti ini dan kita perlu melengkapi informasi usaha, kemudian pilih layanan pembukuan dan akun perusahaan. Kita melakukan penginputan di awal adalah nama usahanya adalah Molan Mini, kemudian untuk kategori usahanya kita pilih manufaktur. Untuk tanggal mulai datanya kita sesuaikan dengan ada di laporan, di mana dia tanggal mulai datanya 31 Desember 2024. 31 Desember 31/12/2024. Kemudian mata uangnya kita menggunakan Indonesian Rupiah. Untuk metode biaya persediaannya seperti yang di laporan, dia menggunakan Vivo. Kemudian apabila dirasa sudah lengkap, dari sini kita bisa langsung saja untuk klik selanjutnya. Kemudian kita centang yang pada bagian Accurate Online, kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya untuk menyiapkan akun perkiraan kita diminta untuk mencentang. Apabila kita mencentang,
Berarti dia untuk akun perkiraannya seperti perkiraan KOA, daftar KOA-nya akan dibuatkan oleh Accurate sendiri. Tetapi karena kita melakukan penghitungan secara menggunakan Excel, maka tidak perlu dicentang. Kemudian kita langsung saja klik selesai. Maka keterangannya informasi data perusahaan telah berhasil disimpan. Nah, berikut adalah dashboard dari Accurate oleh perusahaan Molen Mini itu sendiri. Maka tampilannya seperti ini adalah nama perusahaannya Molen Mini, dan ini adalah UAS AKM 3C, ini yang membuatnya. Selanjutnya, klik pengaturan, kemudian pilih preferensi untuk melengkapi data perusahaan. Selanjutnya, kita diminta untuk melengkapi data perusahaan sesuai yang ada di laporan. Untuk telepon, kita langsung saja ke Kopas. Untuk vaksinnya juga sama. Untuk emailnya admin@molenmini.com. Tanggal mulai datanya sudah sesuai dengan di depan, kemudian periode akuntansinya Januari dan Desember. Untuk alamatnya kita sudah isi. Semuanya. Kode posnya 65 141. Selanjutnya, di bagian fitur, di bagian tab perusahaan yang dicentang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kelompok, di mana di sini hanya ada 3. Yang pertama ada multi mata uang, pajak, kemudian untuk yang persetujuan dan anggaran, itu tidak usah. Jadi ada 3, multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Selanjutnya untuk di bagian penjualan, di mana di sini ada 5, yakni penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, penyesuaian ini tidak perlu. Kemudian tenaga penjual atau salesman juga dicentang, dan konsinyasi barang tidak perlu. Selanjutnya untuk di tab pembelian, ini hanya ada 2, yakni pesanan pembelian dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Tidak perlu dicentang. Untuk di bagian persediaan, ini hanya ada 3. Yang pertama, permintaan barang, multi gudang, dan produk sederhana. Untuk yang manufaktur, kita bisa langsung saja untuk nanti untuk menginstal. Gitu. Dan dari sini sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh kelompok, maka kita bisa langsung saja untuk klik simpan. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menginstal manufaktur. Dari pengaturan, kita klik Accurate Store. Selanjutnya kita klik pada bagian Accurate Manufaktur. Kita klik Install aplikasi. Kita klik Install.
Maka apabila tampilan seperti ini berarti berhasil terinstall. Jadi diinstal oleh UAS AKM3C kelompok 1 dan pada tanggal 29 November 2005. Ini free-nya 30 free trialnya sampai 30 hari. Kita close dulu. Maka di bagian tab sini muncul tab manufaktur. Kemudian kita lihat untuk pajaknya dari perusahaan, kita bisa pilih pajak. Kita klik yang warna hijau, daftar atau listnya. Dan di sini dia menggunakan persentase 11% pajak pertambahan nilai. Jadi kita tidak perlu menginput pajaknya lagi. Terus untuk metode persediaannya tadi di awal menggunakan FIFO ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nisa Sofia dari kelas 3C AKM nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengimporan akun perusahaan dan pengimporan data pelanggan. Baik untuk pengimporan eh, akun-akun perusahaan, kita bisa ke buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian kita ke daftar. Di sini kita sudah melakukan penginputan akun-akun. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya, yaitu kita pergi ke import data, kemudian import dari Excel. Nah, kemudian di sini itu kita memilih untuk filenya kita itu berada di mana. Kemudian setelah itu kita pilih unggah. Untuk penginputan pelanggan, itu kita pergi ke penjualan, terus kita klik pelanggan. Kemudian kita ke daftar. Nah, ini merupakan data pelanggan yang terdapat di UMKM Malun Mini. Untuk caranya itu sama, kita klik import data, kemudian import dari Excel. Caranya juga sama, kita pilih file yang akan kita inputkan, kemudian kita klik unggah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demasetra Alfianto dengan nomor absen 6. Di sini saya akan mengerjakan untuk transaksi pembelian di tanggal 1 Januari 2025, di mana perusahaan membuat PO untuk pembelian bahan baku kepada CV Sumber Panganjaya dengan detail sebagai berikut, dan dengan keterangan barang diharapkan diterima pada hari itu juga. Langsung saja kita pergi ke aplikasi Accurate. Setelah kita masuk ke aplikasi Accurate, lalu kita pilih pembelian, lalu kita klik pesanan pembelian. Lalu di sini untuk pemasoknya kita isi dengan Sumber Panganjaya. Untuk tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2025, di mana barangnya yaitu tepung terigu dengan kuantitas 1000 dengan harga 12. Kita lanjut, gula pasir, gula dengan kuantitas 200 dengan harga satuan yaitu 15. Setelah itu yang ketiga, telur ayam dengan kuantitas 10. Telur ayam kuantitas 10 dan harga
terigu, setelah itu minyak goreng, kuantitas 2.000 dengan harganya 14. Setelah itu coklat meses, kita silang coklat meses dengan kuantitasnya 1.000 dengan harganya 15. Selanjutnya yaitu margarin dengan kuantitasnya 200. Lalu untuk harganya 20. Setelah itu yang terakhir garam dengan kuantitas 50, harganya 10. Setelah terisi semua, lalu kita ke info lainnya untuk tanggal pengiriman sama tanggal 1 Januari 2025. Setelah itu kita simpan. Untuk alamatnya lupa. Semuanya lalu kita simpan. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Dwi Juta Mulyana, nomor absen 11, kelas dari kelas 3C. Di sini saya akan melakukan tahapan produksi. Di sini saya akan melakukan tahapan produksi. Ini adalah proses produksi. Di sini pada tanggal 27 Januari, perusahaan merencanakan produksi dengan kuantitas molen mini pisang sebesar 400 pieces yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pesanan pelanggan. Berarti kita melakukan ke proses manufaktur, kita melakukan rencana produksi. Nah, di sini kita mau namanya kita molen mini pisang. Di sini adalah molen mini pisang. Kita akan membuat kuantitasnya adalah 400. Dimulai tanggal 27 Januari 2025. Tanggal selesainya juga di tanggal yang sama, 27 Januari 2025. Kemudian klik lanjut. Kemudian adalah simpan. Nah, di sini perusahaan membuat perintah kerja untuk membuat 400 pieces molen mini pisang. Ambil material dari gudang pada tanggal yang sama, lalu persiapkan bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk menuju proses produksi. Jadi di sini kita ke manufaktur, kemudian ke perintah kerja. Nah, di sini kita pilih rencana produksinya dalam molen mini pisang 400 pieces. Tanggalnya di sini adalah 27/01/2025. Di sini kita ketika ingin melihat bahan bakunya, kemudian kita proses, kemudian adalah pengambilan bahan baku.
Nah, di sini adalah tanggalnya 27.01.2025. Sini jadi kita mengambil 24 kuantitas gram. Di sini minyak gorengnya, telurnya adalah 4 pieces. Di sini tepungnya adalah 1000 gram. Kemudian klik simpan. Untuk selanjutnya adalah proses produksi telah bergabung dan Mixer sudah selesai diproduksi pada tanggal 27 Januari 2024 dimasukkan ke gudang store. Nah, berarti di sini kita ke manufaktur, kita adalah penyelesaian bahan barang jadi. Kita pilih adalah molen mini pisang, tanggalnya di tanggal yang sama 27 Januari 2025. Kita pilih. Nah, kita masukkan kemana? Tadi kan kita masukkan ke gudang store, kemudian kita klik lanjut. Nah, penyelesaian barang jadi sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah selesai. Nama saya Novianisa Sofia, nomor absen 16. Di sini saya akan melanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi penjualan, di mana pada tanggal 22 Januari 2025, perusahaan menerima penjualan dari Najwa Arimi dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank SIBank, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 23 Januari. Langsung saja kita ke penjualan, kemudian pesanan penjualan. Untuk nama pemesannya yaitu Najwa Arimi. Untuk tanggalnya 22 Januari 2025. Untuk barang yang dibeli yaitu molen ini. Kuantitasnya 295, untuk harga satuannya 333. Kemudian untuk gudangnya di sini yaitu store. Untuk penjualnya ini tidak ada. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita ke info lainnya. Untuk info pengirimannya yaitu tanggal 23 Januari 2025. Pengirimannya mobil. Kemudian kita langsung proses. Untuk tanggal pengirimannya yaitu 3 Januari 2025. Kemudian kita ke info lainnya. Di sini kita langsung faktur. Januari 2025. Kemudian ke info lainnya. Sudah benar. Langsung kita proses pembayaran. Untuk banknya di sini menggunakan SIBank. Untuk nilai pembayaran kita langsung hitung. Tanggal pembayarannya 23 Januari 2025. Kemudian selanjutnya kita ke info lainnya. Untuk metode pembayarannya yaitu transfer bank. Kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi pada kas dan bank, di mana
terdapat perusahaan melakukan pembayaran utang biaya yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu 2024 dan pembayaran menggunakan si bank IDR dengan nilai hutang biayanya 4.500.000. Maka kita klik pada kas dan bank, kemudian di sini kita pilih pembayaran. Selanjutnya, yang di sini kita pilih adalah si bank IDR, tanggalnya 31/01/2025. Hutang biaya kita isi sesuai yang di daftar transaksi sebesar 4.500.000. Ini adalah hutang biaya pada tanggal Desember 2025. Catatan kita bisa menulisnya di aturannya di sini, melunasi hutang biaya plus 2024. Lanjut, maka nilainya 4.500 sama seperti yang di transaksi. Dari sini kita bisa langsung saja untuk klik simpan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menginputkan untuk transaksi jurnal umum, yaitu pembayaran sewa, pengakuan sewa dibayar di muka untuk bulan Januari. Jadi sebelumnya kita ada sewa dibayar di muka, kemudian akan diakui menjadi beban sewa di bulan Januari. Nah, ini ada tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan pencatatan atas biaya sewa dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada periode Desember 2024. Nah, jadi ini kita akan melihat dulu untuk berapa sebenarnya biaya sewa dibayar di muka yang sudah dibayarkan perusahaan. Berapa sewa yang dibayar perusahaan di bulan Januari? Kita akan lihat di neraca. Di bagian neraca, kita zoom di bagian sewa dibayar di muka. Nah, ini ada 3 juta. Berarti 3 juta ini adalah untuk pembayaran di 1 tahun. Berarti tiap bulannya itu perusahaan membayar 3 juta dibagi dengan 12 bulan. 250.000. Nah, dari situ kita harus mencatat jurnal umum untuk pencatatan menjadi beban sewa. Kita catatnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini adalah 250.000 pada sewa dibayar di muka. Nah, untuk infonya ini kita catatkan sewa bulan. Sudah, setelahnya kita bisa simpan. Kita cek di sini untuk sewa bulan Januari, ini ada muncul jurnal. Jurnal yang terjadi itu adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 250.000. Nah, kita lihat di laporannya, bisa kita refresh. Di sini untuk sewa bulan Januari ada 250.000. Jadi saldo akhir untuk sewa dibayar di muka saat ini adalah sisa 2.750.000. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedi Juta Mulyana, nomor absen 11 dari kelas 3C. Di sini saya akan melakukan transaksi jurnal umum.
Oke, di sini transaksi nilai umumnya yaitu adalah melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2025. Di sini kita untuk melakukan proses akhir bulan, kita ke perusahaan, kemudian di proses akhir bulan, sini kita pilih Januari karena kita melakukan transaksi di Januari, terus pilih 2025. Setelah itu klik simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari PPL 2 UAS, yaitu mengenai dengan perusahaan manufaktur, yaitu pada PT Modern Mini. Jadi langsung saja. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Widya Nur Asmarani Nardita, nomor absen 22. Saya Civita Aisyah Triglo dengan nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dimas Satur Alfianto, nomor absen 6. Saya Esa Dwi Juta Mulyana, nomor absen 11. Saya Novia Anissa Sofia, nomor absen 16. Baik, untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. UMKM Molen Mini merupakan perusahaan usaha kuliner kecil di Jalan Remujung, Jatimulyo, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, yang memproduksi camilan molen mini dengan varian pisang, kacang hijau, dan coklat. Produk dibuat secara higienis, dikemas sederhana, dan dijual dengan harga terjangkau yaitu 303 per biji, yang artinya 1000 dapat 4 biji. Berada di lokasi strategis dekat pemukiman dan kampus, usaha ini memiliki pasar potensial khususnya mahasiswa. Operasional usaha dijalankan oleh dua karyawan yang menangani proses produksi hingga pelayanan. Metode pembayaran tersedia dalam bentuk tunai dan QRIS untuk memudahkan transaksi. Baik, selanjutnya untuk kebijakan proses transaksi UMKM Molen Mini. Next. Yang pertama yaitu transaksi pembelian, yaitu bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Selanjutnya untuk transaksi produksi, di mana yang pertama pekerjaan dalam proses, maksudnya menggunakan akun khusus untuk menampung nilai barang atau produk yang masih berada dalam tahapan produksi. Kemudian tipe akun yang digunakan wajib bertipe persediaan. Kemudian poin yang kedua mengenai selisih biaya produksi, dia menggunakan sebagai akun untuk mencatat selisih biaya yang terjadi selama proses produksi, dan tipe akun yang diperbolehkan seperti beban pokok penjualan, beban atau beban lainnya. Dan selanjutnya dibuat akun khusus bernama selisih nilai produksi dengan nomor akun 5600 dan dimasukkan ke dalam tipe akun beban pokok penjualan. Next. Kemudian untuk poin yang ketiga mengenai rentang umur, di mana berisi mengenai peraturan tentang waktu yang memperbolehkan perintah kerja yang telah selesai untuk diproses kembali. Seperti untuk proses ulang dapat berupa yang pertama pengeluaran bahan baku tambahan, yang kedua penambahan biaya produksi, dan yang ketiga penyelesaian ulang barang jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah mengenai transaksi penjualan. Yang pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian, return penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Dan yang ketiga, menghitung dan membayarkan komisi salesman. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Yang kelima, perusahaan memberikan syarat tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai laporan keuangan UMKM Molen Mini. Next. Baik, untuk laporan laba rugi standar untuk laba kotornya mendapatkan 620.583,11, lalu untuk pendapatan operasionalnya mendapatkan 210.626,63. Next. Lalu untuk pendapatan laba bersihnya yaitu sebesar 270.626,63. Next. Baik, selanjutnya adalah laporan neraca. Berdasarkan neraca Molen Mini per 31 Januari 2025, perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang sangat baik karena memiliki kas dan setara kas sebesar 56.426.893, jumlah yang jauh melebihi kewajiban jangka pendeknya. Untuk struktur aset menunjukkan posisi yang seimbang antara aset lancar dan aset tidak lancar. Next. Meskipun demikian, dari sisi solvabilitas perusahaan masih menghadapi masalah karena total kewajiban mencapai 132.840.510. Ini lebih besar dari total aset yang kita miliki, sehingga ekuitas tercatat negatif sebesar 6.404.593,33. Baik, selanjutnya berdasarkan laporan arus kas dengan metode langsung pada Januari 2025, di mana UMKM Molen Mini ini mencatat arus kas operasi negatif sebesar Rp8.573.107. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan yang sangat rendah dan penjualan juga mencatat Rp1.003.197 dan pendapatan lainnya sebesar Rp50.000. Sehingga tidak mampu menutup pengeluaran untuk pembelian bahan baku sebesar Rp5.026.304 dan beban operasional sebesar Rp100.000. Sehingga kondisi ini juga diperburuk oleh peningkatan hutang biaya sebesar Rp4.500.000 sehingga arus kas keluar semakin besar. Walaupun kas akhir masih aman pada angka Rp56.426.893 berkat dari kas awalnya sebesar Rp65 juta, tren arus kas negatif berpotensi mengganggu stabilitas usaha jika berlanjut. Oleh karena itu, UMKM Molen Mini perlu mengevaluasi pengendalian biaya bahan baku, kemudian efektivitas pembelian, strategi penjualan, serta manajemen utang agar arus kas kembali positif dan keuangan usaha lebih sehat. Untuk selanjutnya adalah laporan khas manufaktur UMKM Molen Mini. Next. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada kartu stok persediaan. Nah, berdasarkan laporan kartu stok persediaan untuk barang Molen Mini coklat periode 1 sampai 31 Januari 2025, dapat dilihat bahwa pergerakan persediaan berlangsung cukup aktif dan seluruh stok yang tersedia pada periode tersebut habis terjual, di mana
Stok per 31 Desember 2025 mencapai sebanyak 400 unit. Kemudian pada tanggal 15 Januari dilakukan pembelian penyelesaian barang jadi yaitu sebesar 400 unit sehingga nanti penjualannya juga 400 unit hingga dari stoknya adalah menjadi 0. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penjualan barang per barang. Untuk nama barang yaitu Molen Mini Coklat dengan satuan pieces dengan kuantitas 1050 dengan total penjualannya yaitu 349.650. Lalu untuk Molen Mini Kacang Hijau dengan satuan pieces dengan kuantitas 545 dengan total penjualannya 181.485. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu Molen Mini Pisang dengan satuan pieces dengan kuantitas 1.100 dengan total penjualannya yaitu 363.636. Lalu untuk total semua barang dengan kuantitas 2.695, untuk totalnya penjualannya yaitu 894.771. Untuk selanjutnya adalah rincian HPP produksi. Nah, berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa total biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi Molen Mini mencapai 230.559,39 rupiah. Nilai ini berasal dari pembelian bahan baku sebesar 325.600 rupiah dikurangi penyesuaian dan persediaan akhir sehingga menghasilkan bahan baku yang benar-benar terpakai. Tidak terdapat biaya overhead manufaktur pada periode tersebut, sehingga total biaya produksi sepenuhnya dipotong oleh biaya bahan baku dan tambahan varians bulan ini sebesar Rp18.632,61, yang akhirnya menghasilkan total biaya manufaktur yaitu sebesar Rp249.192. Nah, angka ini kemudian menjadi dasar penentu HPP produk. Baik, selanjutnya adalah analisis manajerial. Nah, dalam rangka meningkatkan efektivitas operasional dan juga akurasi pencatatan keuangan pada UMKM Molen Mini, manajemen menetapkan beberapa keputusan strategis berbasis data yang dihasilkan melalui aplikasi Accurate Manufaktur, yang mana keputusan ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi produksi, pengendalian biaya, serta ketepatan informasi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan mendatang. Yang pertama, optimalisasi perencanaan produk berdasarkan laporan Bill of Material atau BOM dan Work in Process dari Accurate. UMKM menetapkan kebijakan untuk melakukan perencanaan produksi secara terjadwal. Hal ini itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku itu selalu sejalan dengan target produksi harian, serta menghindari adanya kelebihan ataupun kekurangan dalam persediaan. Yang kedua, pengendalian biaya produksi. Hasil perhitungan biaya standar dan biaya akrual dalam modul manufaktur menunjukkan adanya selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja. Manajemen memutuskan untuk melakukan evaluasi penggunaan bahan serta efisiensi tenaga kerja agar nantinya biaya produksi per unit tetap berada pada batas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penetapan harga pokok produksi atau HPP yang akurat. Dengan memanfaatkan fitur perhitungan HPP otomatis pada Accurate Manufaktur, UMKM dapat memutuskan untuk menggunakan HPP real time sebagai dasar penetapan harga jual. Langkah ini diambil agar margin keuntungan dapat terjaga secara konsisten di tengah adanya fluktuasi harga bahan baku. Yang keempat, monitoring persediaan berbasis sistem melalui fitur kontrol stok dan kartu persediaan. Manajemen memutuskan untuk menetapkan sistem peringatan minimum stok, reorder point. Kebijakan ini itu bertujuan untuk menjaga kelancaran produksi dan juga mencegah terjadinya keterlambatan akibat kehabisan bahan baku utama seperti tepung, minyak, pisang, dan juga coklat.
Selanjutnya mengenai saran owner UMKM Molen Mini terkait penggunaan Accurate, di mana menurut owner penggunaan aplikasi Accurate sangat membantu dalam proses pencatatan keuangan secara online. Sistem ini memungkinkan pemilik usaha memantau transaksi, persediaan, dan laporan keuangan kapan saja bahkan dari rumah, sehingga operasional dapat dikelola dengan lebih efisien. Kemudian Accurate juga sangat cocok digunakan untuk pelaku UMKM yang ingin berkembang karena fitur-fiturnya mendukung pencatatan yang rapi, akurat, serta mempermudah pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data yang lebih jelas dan terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau memberitahu untuk aplikasi yang kami gunakan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu. Jadi di sini itu ada aplikasi namanya Accurate. Ini tuh online melalui website. Jadi nanti di awalnya itu ada perlu login seperti itu, nanti memasukkan nama usaha dan lain-lain. Kemudian di sini itu ada banyak fitur, Bu. Di sini ada perusahaannya, ada syarat pembayaran, pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fitur penjualan. Nah, nanti misal ada pesanan penjualan, pengiriman, misal ada uang muka, terus ada penerimaan penjualan, seperti itu tuh bisa diinputkan di sini. Terus ada juga fitur pembeliannya, yang pembelian juga sama. Di sini ada pesanan pembelian, ketika kita menerima barang yang kita beli, maksudnya tuh di sini kayak yang ke pemasak itu. Oh, iya. Habis itu di sini ada daftar persediaan. Jadi di sini kita bisa lihat itu berapa stoknya kita masih buat produksi nantinya. Terus di sini juga ada fitur manufakturnya. Ini tuh kayak kegiatan produksi. Kegiatan produksinya. Dari yang sudah saya sebutkan tadi, dari ibunya ada yang ingin ditanyakan. Pendapat mungkin untuk aplikasi ini apakah memudahkan Ibu? Sebenarnya memudahkan, cuman kalau saya kan cabangnya cuma ini aja. Ya. Mungkin kalau banyak cabang bagus banget, apalagi kayak di perusahaan atau yang cabangnya banyak, ya itu bisa memantau dari rumah. Ya. Efektif sekali. Apakah dari Ibu ada rencana untuk mengembangkan perusahaan ini, UMKM ini? Saya buka cabang ya. baru. Pengen Kak, cuman ya terkendala masih ada ini. Terus nyari orang itu kan ya kita yang lebih susah itu cari orang sih Kak sebenarnya. Kita kan carinya ya yang jujur pertama itu, yang mau diajak kerja keras. Nah selama ini saya belum menemukan. Kadang itu mintanya itu yang saya kurang cocok, sering kurang cocok itu anaknya itu ya mungkin karena masih muda ya. Gajinya itu mintanya satu harinya 150. Cuman dia itu tinggal jualin aja di sana. Kalau tinggal jualin aja nggak bikin ya. Sayanya juga agak repot ya. Nggak sesuai. Iya. Sepertinya itu saja, Bu. Dan terima kasih karena sudah berkenan untuk jadi sumber wawancara kami, dan mohon maaf mungkin kalau dari kami ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, Bu. Mengganggu saya nggak ini. Nggak bagus.